fakir miskin. Dan perlu diketahui bahwa dalam zakat fitrah ini tidak ada yang berhak menerimanya kecuali dua golongan, miskin, fakir. Tidak seperti zakat mal, ada 8 senif. Amil zakat masuk di dalamnya. Panitia zakat fitrah tidak berhak dan haram mengambil zakat fitrah kecuali mereka fakir miskin. Baik, saya akan menanggapi penjelasan Pak Ustadz Farhan Abu Furaihan ini. Tapi perlu diingat, saya bukan menyalahkan beliau kalau memang beliau mengikuti pendapat yang demikian. Tapi dalam rangka memberikan penjelasan terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ustadz Farhan Abu Furaihan LC, salah seorang Ustadz Wahabi, di awal menjelaskan bahwa zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah maka dikhususkan hanya untuk fakir dan miskin. 6 golongan yang lain selain fakir miskin maka tidak boleh menerima zakat. Berbeda dengan zakat mal. Oke, sebenarnya saya tidak akan menyalahkan beliau kalau memang beliau mau mengikuti pendapat yang demikian. Tapi ini yang namanya ilmu harus saya sampaikan. Jumhur ulama menyatakan yang namanya zakat, baik itu fitrah ataupun mal, maka semuanya ditasarrufkan terhadap asnaf yang 8. 8 orang mustahik, 8 golongan mustahik zakat ini. Termasuk dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila. Malikiyah menyatakan bahwa harus yang namanya zakat fitri ini diberikan terhadap fuqara dan masakin. Jadi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan mazhabnya Syafi'i ketika memberikan zakat fitrah bukan hanya untuk fakir miskin, maka itu tidak salah Pak Farhan. Karena memang jumhur ulama mengatakan, menjelaskan bahwa zakat fitrah itu sama dengan zakat mal, harus ditasarrufkan terhadap 8 golongan. Oke, saya ambil pendapat dari ulama-ulama kalian sendiri. Ini Pak Farhan Abu Furaihan. Pak Farhan Abu Furaihan bisa Anda lihat di Mausu'ah Fiqhiyah dan kitab-kitab fikih lainnya ya, Madzhabul Arba'ah, tentang perbedaan ulama menyikapi diberikan pada siapa zakat fitrah ini. Faqad ikhtalafal ulama'u fi masarifiz zakatil fitri ala salasati aqwalin. Faqad ikhtalafa, terjadi perbedaan, sungguh terjadi perbedaan al ulama'u para ulama fi masarifi zakatil fitri dalam menasarufkan dalam memberikan zakat fitrah ala salasati aqwalin terbagi menjadi 3 pendapat ya Pak. 1, qaulul jumhur atau qaulil jumhur. Salah satu aqwalin ya. 1, qaulil jumhur atau kalau kita jadikan khobar al-awwalu qaulul jumhur. Silakanlah mau dibaca qaulu atau qauli. 1 pendapat jumhur. Jawazu kismatiha, diperbolehkan memberikan zakat fitrah alal asnafis samaniyati, terhadap golongan yang 8 allati tusrafu fiha zakatul mali, yang juga zakat mal diberikan kepada 8 golongan ini. Artinya jumhur ulama memperbolehkan memberikan zakat fitrah terhadap golongan yang 8. Ini kaul yang pertama Pak Farhan Abu Furaihan. Sementara kaul yang kedua, wa dhahaba al-malikiyatu, ulama Malikiyah berbeda pendapat, wa hiya riwayatun an Ahmad, ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad, wa taroha Ibnu Taimiyah, juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah, ila takhsisi sorfiha, hanya menghususkan pemberian zakat fitrah ini bil fuqara'i wal masakin, terhadap para fuqara dan masakin. Jadi ini menurut Malikiyah, satu riwayat dari Ahmad bin Hambal yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah mengkhususkan memberikan zakat fitrah hanya kepada fuqara dan masakin. Sedangkan pendapat yang ketiga Pak Farhan Abu Furaihan, wa dhahaba Syafi'iyatu,
ulama Syafi'iyah berpendapat ila wujubi kismatiha, wajibnya memberikan zakat fitrah ilal asnafi as-samaniyati, terhadap 8 golongan ini, ya Pak. Atau man wujida minhum, atau dari 8 golongan yang ada itu. Yang mana yang ada walaupun tidak lengkap 8 golongan. Nah, inilah perbedaan ulama. Jumhur mengatakan boleh, sama dengan zakat mal, 8 golongan. Kemudian Malikiyah ini wajib diberikan kepada hanya fuqara dan masakin. Ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih juga oleh Ibnu Taimiyah. Pendapat yang ketiga, Pak Farhan Abu Furaihan, adalah pendapat dari Syafi'iyah yang mewajibkan memberikan zakat fitrah untuk diratakan ke 8 asnaf atau beberapa golongan yang ada dari 8 asnaf itu. Ini loh Pak Farhan. Jadi hemat saya, Anda harus sampaikan semuanya. Karena di sini mayoritasnya orang-orang Syafi'iyah, Pak. Khawatir apa yang jenengan sampaikan itu didengar oleh orang-orang Syafi'iyah karena diupload di media sosial. Nah, orang-orang Syafi'iyah kan, gimana ya? Kalau kami itu salah berarti. Ternyata tidak. Jumhur memperbolehkan, bukan mewajibkan, memperbolehkan diberikan ke 8 golongan zakat fitrah itu. Hanya Malikiyah dan satu riwayat Imam Ahmad yang juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah yang mewajibkan diberikan fuqara dan masakin. Tetapi kalau mayoritas orang-orang Indonesia ini adalah Syafi'iyah, Syafi'iyah malah mewajibkan, Pak. Zakat fitrah ini sama dengan zakat mal, harus diberikan kepada 8 golongan atau yang ada dari 8 golongan itu, walaupun nggak penuh 8 golongan. Begitu ya Pak Farhan Abu Furaihan. Saya tidak menyalahkan Anda ini. Bukan menyalahkan Anda, cuman ini saya memberikan edukasi, memberikan pelajaran terhadap masyarakat di Indonesia khususnya, karena rata-rata dan mayoritas orang Indonesia adalah bermadhab Syafi'iyah. Begitu ya Pak Farhan Abu Furaihan. Mohon maaf untuk Pak Farhan, ke belakang lebih baiknya jenengan ketika membahas satu masalah, kalau diupload di media sosial, ini yang saya pahami bilang begitu. Ini menurut kami, menurut ini yang saya ikuti. Sementara kalau memberikan ke ini, maka mengikuti ini, gitu loh Pak Farhan, biar orang itu tidak apa ya, tidak bingung. Ntar orang-orang awam dari Syafi'iyah ini kemudian menganggap bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah keliru.